Ya, hari ini kita mulai menanam seperti di daerah-daerah yang lain. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air banyak, segera ditanam. Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Sudah 3 tahun di sini. 3 tahun, berapa hektar total? 1.000 hektar. Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5 sampai 6 juta per hektar, di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Tergantung pada industri pupuk kimia, tergantung pada import bahan baku dari pupuk-pupuk kimia yang sekarang ini terjadi. Sehingga jangan sampai ada keluhan, wah Pak pupuknya sulit. Ya memang sulit, semua negara urusan pupuk memang sulit, tetapi ada pilihan-pilihan dan ini sudah dimulai oleh Serikat Petani Indonesia. Saya kira bagus sekali. Dan hasilnya juga di awal memang agak turun dikit, tapi setelah itu meningkat malahan. Ini yang bagus. Yang kedua juga memperbaiki lingkungan. Ekosistem yang ada di sini menjadi tumbuh kembali. Cacing-cacing mulai banyak, belut mulai banyak, katak mulai banyak. Ini akan mulai lagi. Ekologinya akan terperbaiki kembali. Dorongan untuk Kementan, Pak, terkait pupuk organik seperti apa nantinya? Ya ini tadi saya sudah merintahkan ke Mentan untuk dikembangkan di provinsi lain, bukan hanya di Jawa Timur, tapi di provinsi lain, di kabupaten yang lain. Tetapi problemnya memang petani harus memiliki paling tidak satu keluarga itu 2 ekor sapi. Nah di sini sudah, di daerah yang lain ini nanti tugasnya Kementan untuk mencukupi itu, sehingga bisa dipakai untuk membuat pupuk organik. Ya. Dan yang saya senang juga harga gabah di petani dibanding tahun yang lalu jauh lebih baik pada hari ini, sehingga petani mestinya senang. Pak Hendri, betul? Ya Pak. Sekarang berapa Di sini 57 Pak, 58. harga gabah petani? 5.700, tinggi sekali. Tahun yang lalu kurang lebih 4.000, 4.200. Ya. Pak, terkait penolakan Woodbase di Bali itu untuk tim Israel itu gimana? Tanggapan terkait dengan penolakan tim Israel datang ke Woodbase? Saya belum dapat laporan. Ya. Gubernur Bali kan Pak. Saya belum dapat laporan. Rencana beras impor 2 juta itu progresnya seperti apa, Pak? Apa? 2 juta ton rencana beras impor. Itu untuk cadangan Bulog, karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino, kering panjang, sehingga Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang, kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan, barangnya nggak ada. Ini yang kita hindari, karena El Nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara itu juga terjadi. Sehingga itu mengantisipasi. Dan itu tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendri Saragih. Dan datangnya juga bertahap. Ya. LMDA yang kesulitan pupuk Pak terkait dengan LMDA yang petani jagung yang saat ini kesulitan pupuk. Tadi di depan kan sudah saya sampaikan bahwa pupuk itu kurang di semua negara. Semua negara itu berebutan bahan baku pupuk dari Rusia, dari Ukraina, dan dari negara lain, dan juga produksinya memang kita ini masih kurang. Sehingga di tingkat
petani, baik petani beras atau hortikultura maupun yang lain, atau perkebunan, rebutan yang namanya barang, yang namanya pupuk. Ya, cukup.